Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, ditinggikan dan diagungkan namamu. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh beribadah. Kami akan beribadah Tuhan. Kau memberkati jam peribadahan ini dari awal pertengahan sampai akhir ini. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Ibadah ini kami buka hanya di dalam nama Yesus, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Suci, 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 Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Suci, 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 segenap tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh dan layak. Segenap tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Suci, 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 meskipun sekarang wajahmu tak terpandang sebab maha terang. Hanya Tuhan saja, lain tiada lagi, yang maha kuasa, maha sucilah. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat waktu ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu. Di tengah situasi kami yang sedang melanda hidup kami ini Tuhan, biarlah kami tetap memandang Yesus. Biarlah kami tetap memandang kasih Allah. Bahwa kasih Allah adalah cukup di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bertemu kembali. Sekalipun kita masih berjumpa melalui video. Dan saya berharap bahwa semua jemaat masih dalam keadaan sehat. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Samuel pasalnya yang ke-9. 2 Samuel pasalnya yang ke-9 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang 13, tetapi saya akan bacakan buat kita semua pada ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 saja. Sesudah itu Raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Mahir bin Amiel dari Lodebar, dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud. Mephiboset jawabnya, inilah hamba tuanku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu. Oleh karena Yonatan ayahmu
Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan denganku. Lalu sujudlah Mefiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini adalah peristiwa Daud bersama dengan Mefiboset. Dari pembacaan ini saya akan memberikan satu tema bahwa Daud menunjukkan kasihnya kepada Mefiboset. Ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, setelah Daud menguasai, menduduki kerajaan Israel dan dia berdiri sebagai raja, kemudian setelah namanya sudah mulai dikenal oleh banyak orang dan dia sudah memenangkan berbagai banyak pertempuran, peperangan, dia memenangkan peperangan melawan bangsa Filistin, kemudian bangsa Moab dia kalahkan, dan beberapa bangsa yang ada di sekitar daerah itu. Dan kemudian Daud memilih beberapa pegawai. Di pasal sebelumnya di ayat sebelumnya kita bisa melihat bahwa Daud memilih beberapa pegawai untuk duduk di dalam istananya. Dan setelah itu Bapak Ibu saudara-saudaraku, Daud mulai bertanya, apakah masih ada keturunan atau keluarga daripada Raja Saul yang masih hidup? Kemudian datanglah seorang yang bernama Siba. Dia adalah hamba daripada Saul pada waktu itu, dan ketika Saul meninggal, Saul berhenti menjadi raja dan meninggal, seluruh harta kekayaannya dikelola oleh Siba. Nah, ibu bapak saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kemudian Daud mulai bertanya, masih adakah? Daud mulai mencari dan bertanya, masih adakah keluarga Saul? Dan Siba bertanya, masih ada. Dia adalah salah satu anak dari Yonatan yang bernama Mefiboset. Nah, siapakah Mefiboset ini? Bapak Ibu saudara-saudara, Mefiboset adalah anak Yonatan dan dia mengalami cacat kakinya timpang, dan dia selama ini setelah Saul sudah berhenti menjadi raja, dia bersembunyi di Lodebar, dan dia akhirnya bersembunyi dan Daud mulai mencari dia. Dan ibu bapak saudara-saudara, kebiasaan pada waktu itu, apabila seorang raja, ketika dia menjadi raja, raja itu akan membunuh seluruh raja yang sebelumnya. Ketika dia sudah memenangkan, maka keluarga raja itu sesudah itu dia akan membunuh semuanya. Dia akan membunuh semuanya sehingga tidak terjadi pemberontakan nanti. Agar tidak terjadi pemberontakan bahwa suatu saat salah satu keluarga raja ini akan melakukan pemberontakan, Bapak Ibu. Nah, tetapi ada hal yang sungguh menarik yang bisa kita lihat, Bapak Ibu. Daud, dia memang mencari Mefiboset, tetapi bukan untuk dibunuh, bukan untuk Daud melakukan kejahatan untuk menghukum Mefiboset, tetapi dia ingin menunjukkan kasihnya, Bapak Ibu. Kalau kita tahu apa yang terjadi antara Saul, kakeknya Mefiboset, dan Daud, Saul adalah orang yang sangat menggebu-gebu, yang sangat menginginkan kematian Raja Daud. Tetapi kita lihat di sini satu hal yang menarik yang bisa kita pelajari, bahwa Daud tidak membalas apa yang diperlakukan oleh dia, tetapi justru dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Mefiboset. Nah, apa alasan Daud sehingga dia mau menunjukkan kasihnya kepada Mefiboset? Kita tahu bahwa Mefiboset adalah anak dari Yonatan. Dan Yonatan dengan Daud mereka bersahabat begitu akrab. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 14 sampai dengan 16, rupanya di situ ada sebuah perjanjian antara Yonatan dengan Daud,
di mana perjanjian itu diikat dengan kasih setia Allah. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 20 ayat 14 sampai 16, di situ dikatakan begini, "Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dan muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud." Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi alasan Daud mengapa dia mengasihi Mephiboset dan dia menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset adalah karena ada perjanjian yang sudah dibuat, di mana janji itu, persahabatan itu diikat oleh kasih Allah, diikat oleh kasih Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, itu sebabnya Daud tidak membinasakan Mephiboset, tetapi dia ingin menunjukkan kasih Allah. Kasih Allah kepada Mephiboset yang sudah diikat dengan perjanjian antara Yonatan dengan Daud. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini sangat menarik Bapak Ibu. Orang yang berbuat jahat, kakeknya berbuat jahat, tetapi Daud mengasihi mereka. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah ini juga yang terjadi di dalam kehidupan manusia? Kita dulu orang-orang yang sepantasnya menerima, kita jahat dengan Tuhan, kita melakukan dosa, tetapi Allah lah yang mengasihi kita. Bapak Ibu, Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika melihat bukan hanya dia mengasihi Mephiboset, tetapi Daud juga menunjukkan kasihnya agar dia, Mephiboset, menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Allah. Itu sebabnya di dalam ayatnya yang ke-7, Mephiboset diizinkan oleh Daud untuk makan sehidangan dengan raja, dengan Daud. Itu artinya apa? Bahwa Daud mengangkat kembali derajat Mephiboset dan menjadikan dia bagian dari keluarga kerajaan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah yang dilakukan Daud. Satu hal yang luar biasa yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa Daud tidak balas dendam dengan apa yang dilakukan oleh Saul, tetapi Daud sungguh mengasihi Mephiboset, sekalipun dia adalah cucu daripada Saul. Kasihnya kepada Tuhan ditunjukkannya kepada Mephiboset. Saudara, tindakan kasih seperti apa yang Daud tunjukkan kepada Mephiboset? Tindakan kasih seperti apa yang Daud lakukan kepada Mephiboset? Nah, inilah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saudara. Bapak Ibu, yang pertama, tindakan kasih yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset adalah ada di ayatnya yang pertama dari pasal 9 ini. Saya akan baca untuk kita semua. Ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. "Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud, lalu raja bertanya kepadanya, 'Engkaukah Siba?' Jawabnya, 'Hamba tuanku.' Kemudian berkatalah raja, 'Tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah.' Lalu berkatalah Siba kepada raja, 'Masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya.'" Nah, ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kasih seperti apa yang ditunjukkan Daud kepada Mephiboset? Yang pertama adalah kasih yang mencari. Ingat, Daud bertanya kepada Mephiboset, atau dengan kata lain, kasih yang aktif, kasih yang Daud berinisiatif untuk mencari
Mephibosheth, kasih yang aktif Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Inilah yang kita pelajari bahwa pada waktu itu Daud mulai bertanya kepada Siba, dan Siba adalah salah seorang hamba pada waktu Saul masih hidup, dan Siba berkata bahwa masih ada salah satu keluarga dari Saul yang masih hidup, yaitu seorang anak laki-laki yang cacat kakinya, dan dia bernama Mephibosheth. Dan kita lanjut kepada, kalau kita baca lagi kelanjutan di ayat 4 selanjutnya, kita tahu bahwa Daud memerintahkan Siba untuk pergi memanggil dan mencari dia untuk datang kepada raja. Bapak Ibu, saudara-saudara, apa yang kita pelajari? Ada satu pengajaran yang sangat penting yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini dari poin yang pertama ini, Bapak Ibu. Kita pelajari bahwa seorang yang sudah melakukan kejahatan, sudah benci kepada Daud, ketika Saul masih hidup, dia adalah orang yang sangat membenci Daud. Karena apa? Karena roh Tuhan sudah berpaling dari Saul dan berpindah kepada Daud. Sehingga Saul begitu benci karena kekuasaannya, tahtanya, tahta kerajaannya mulai terancam. Tetapi Daud sangat menunjukkan kasih Allah di dalam kehidupannya dengan mencari Mephibosheth. Ingat, dia aktif terlebih dahulu. Dia yang mencari, dia yang bertanya di mana keberadaan keluarga itu, keluarga dari Saul itu yang masih hidup. Dan akhirnya pun dia bertemu dengan Mephibosheth, saudara-saudara. Apa yang kita pelajari? Pengajaran apa yang kita pelajari? Ingatkah Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, bahwa kita juga adalah orang-orang yang seharusnya menerima murka Allah. Kita adalah orang-orang yang telah berbuat dosa kepada Allah. Kita adalah orang-orang yang telah menyakiti hati Allah. Di dalam Roma 3 di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang hidupnya berkenan di hadapan Allah. Tetapi Alkitab mencatat bahwa bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kita dikasihi oleh Allah bukan pada saat kita dalam keadaan yang benar. Kita dikasihi oleh Allah karena Allah mengasihi kita di dalam keadaan yang sangat berdosa, Ibu Bapak. Itu sebabnya di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 di sana dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sungguh luar biasa apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, bahwa Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephibosheth ketika Mephibosheth adalah salah satu keluarga dari Saul yang hendak membunuh dia pada masa dia hidup. Tetapi di situ kita bisa melihat bahwa Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephibosheth. Dan itulah juga yang terjadi di dalam kehidupan kita. Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia ketika manusia masih berdosa. Allah menunjukkan kasihnya kepada manusia ketika manusia sedang dalam keadaan yang tidak berdaya. Mephibosheth dalam keadaan yang tidak berdaya. Bahkan dikatakan dari ayat tadi, dikatakan, bagaimanakah engkau mau mempedulikan kepada aku anjing yang sudah mati ini? Kita juga adalah seperti anjing-anjing yang sudah mati, tetapi Allah mengasihi kita. Allah mengaruniakan kasihnya kepada kita di dalam Yesus dengan mengutus anaknya. Dialah yang aktif mencari kita, bukan manusia yang aktif mencari Allah, tetapi Allah yang aktif mencari kita. Kita masih ingat dalam perumpamaan tentang domba yang hilang di dalam Lukas pasal 15. Saudara, di sana dikatakan bahwa ada seorang yang memiliki 100 domba. Kemudian satu saja yang dombanya yang hilang, dia akan tinggalkan yang 99, kemudian dia mencari yang satu. Karena apa? Karena sangat berharga baginya. Karena sangat berharga satu
domba itu di hadapannya. Itulah yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini, janganlah kita berfokus kepada virus yang sedang menyebar di dalam kehidupan kita, di tengah-tengah bangsa kita, tetapi mari kita berfokus kepada kasih Allah, bahwa Allah lah yang lebih dahulu mengasihi kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, nah Daud menunjukkan kasihnya, bukan hanya dia mencari Mephiboset, bukan hanya dia bertanya-tanya di mana keadaan Mephiboset pada waktu itu. Ternyata Daud juga melakukan ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di ayatnya yang ke-7. Di ayatnya yang ke-7 di sana dikatakan, di ayatnya yang ke-7 bagian, di ayatnya yang ke-7 ya, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Bagian B, ayat 7 bagian B, aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang kedua, tindakan kasih apa yang dilakukan oleh Daud kepada Mephiboset? Tindakan kasih apa yang ditunjukkan Daud kepada Mephiboset? Selain dia melanjutkan perhatiannya dengan mencari Mephiboset, tetapi ternyata Daud juga mengembalikan apa yang menjadi hak Mephiboset. Yang kedua, tindakan kasih yang kedua yang ditunjukkan Daud kepada Mephiboset adalah Daud mengembalikan apa yang menjadi hak Mephiboset, apa yang menjadi milik Saul nenek moyangnya, neneknya itu dia kembalikan sepenuhnya kepada Mephiboset, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Dan ketika Saul sudah meninggal, rupanya seluruh harta kekayaan, baik yang ada di ladang, itu dikelola oleh Siba, hamba Saul. Dan ketika Daud bertanya keberadaan Mephiboset, keluarga dari Saul yang masih tersisa, kemudian Daud memerintahkan kepada Siba bahwa seluruh haknya Saul itu diberikan kepada cucunya yang bernama Mephiboset. Dan Daud juga memerintahkan kepada Siba agar dia mengerjakan segala sesuatu yang kekayaan itu dikelola sehingga boleh menghasilkan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ini sangat luar biasa tindakan Daud. Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset bahwa dia tidak egois, dia tidak serakah. Kalau pada waktu itu saudara-saudaraku, padahal kalau seorang raja sudah kalah, maka semua kekayaannya itu akan dijarah dan diambil untuk menjadi pemilik bagi yang menang, saudara. Tapi kita lihat pada bagian ini yang kita pelajari bahwa Daud tidak egois, Daud tidak memiliki keserakahan untuk mengambil semua itu, tetapi dia mengembalikan apa yang menjadi hak Mephiboset. Dan ini hal yang sangat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah Allah juga menunjukkan kasihnya kepada kita dengan memberikan hak-hak keselamatan kepada kita? Saudara, kita juga orang yang kita adalah orang-orang yang tidak berhak menerima keselamatan itu. Sebab keselamatan itu pada awalnya diberikan kepada umat Israel, tetapi umat Israel, orang-orang Yahudi menolak sehingga keselamatan itu dibagikan kepada semua bangsa, saudara-saudara. Itu yang dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Saudaraku, di dalam Roma ini dikatakan bahwa kita adalah tunas-tunas liar, di mana kita ini dicangkokkan. Kita ini dicangkokkan pada akar batang pohon zaitun, di mana di dalamnya kita memperoleh hak-hak, saudara.
dan kita juga memperoleh hak keselamatan. Dan itulah yang Allah lakukan kepada kita. Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Kasih Allah yang ditunjukkan di dalam kepada Mephibosheth itu juga yang Allah lakukan kepada umat manusia, seluruh umat manusia. Bahwa dia memberikan hak keselamatan itu kepada saudara dan saya ketika kita percaya kepada Yesus dan mengakuinya dengan mulut kita dan menerimanya di dalam hati kita. Sungguh luar biasa. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Allah memberikan hak keselamatan itu kepada saudara dan saya. Keselamatan itu menjadi bagian di dalam kehidupan kita ketika kita percaya kepada Yesus, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Kemudian saudara, apa yang kita pelajari Pak dalam pengajaran pada poin yang kedua ini? Bahwa Allah sangat mengasihi kita. Ingat, dengan terjadinya situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, ingat, kita tidak boleh egois. Kita tidak boleh sembarangan di dalam menanggapi situasi-situasi ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Jangan kita egois. Kalau ada tetangga-tetangga kita yang terpapar dengan penyakit itu, bantu mereka, berbagilah kepada mereka. Kita tidak boleh egois. Ini yang kita pelajari. Inilah kasih Allah, saudara. Ini adalah momen di mana kita boleh mencerminkan, menunjukkan kasih Allah kepada saudara-saudara kita yang terkena maupun yang tidak terkena COVID ini, saudara. Jangan kita egois, tentu dengan memperhatikan segala langkah-langkah pemerintah yang sudah dihimbaukan oleh pemerintah. Memakai masker, mencuci tangan ketika sedang berkunjung, kita pulang, kita mandi di rumah, saudara, membersihkan. Tetapi jangan dengan adanya situasi ini kita menjadi egois. Kita menjadi mementingkan diri sendiri. Itu bukan kasih Allah. Tetapi melalui pelajaran hari ini kita belajar bahwa di tengah situasi seperti ini adalah momen yang tepat di mana kita boleh mencerminkan kasih Allah, menunjukkan kasih Allah di dalam kehidupan kita, tentu dengan memperhatikan semua anjuran-anjuran kesehatan, langkah-langkahnya, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Daud tidak hanya mencari Mephibosheth untuk menunjukkan kasihnya. Daud tidak hanya mengembalikan apa yang menjadi hak Mephibosheth, saudaraku, tetapi ternyata Daud juga mengangkat status Mephibosheth, saudara. Inilah tindakan kasih Daud yang ketiga. Daud mengangkat status Mephibosheth, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Di ayatnya yang ke-7 di bagian C, engkau akan tetap sehidangan dengan aku. Kemudian di ayatnya yang ke-8, lalu sujudlah Mephibosheth dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, bagian yang ketiga, tindakan kasih yang dilakukan oleh Daud adalah dia mengangkat status Mephibosheth. Ingat bahwa posisi Mephibosheth pada saat itu adalah dia dalam keadaan yang terbatik. Bahkan dia katakan bahwa saya ini seperti anjing mati, artinya hina, terus tidak memiliki jabatan, status sosialnya sangat rendah. Tetapi ketika Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephibosheth, menunjukkan kasihnya kepada Mephibosheth, Daud mengangkat statusnya. Dia menjadi bagian dalam keluarga kerajaan. Dia menjadi bagian dalam keluarga Raja Daud, sehingga dia boleh makan sehidangan dengan raja. Yang boleh makan sehidangan dengan raja adalah keluarga raja dan beberapa pegawai saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, pengajaran yang sangat penting yang bisa kita pelajari saat ini, bahwa kita juga dulu status kita adalah sebagai orang-orang berdosa. Status kita sebagai hamba dosa. Status kita adalah orang-orang yang harus ditimpa dengan hukuman.
Tetapi Allah sangat mengasihi kita sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga ketika kita percaya status kita berubah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi anak-anak Allah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba kebenaran. Ada status yang berubah di dalam kehidupan kita ketika Yesus datang ke dalam kehidupan kita. Dan ini dia juga yang terjadi di dalam kehidupan Mephibosheth. Ketika Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephibosheth, statusnya diangkat menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Daud. Dan Bapak Ibu saudara-saudaraku, sampai pada masa pemerintahan Salomo, Mephibosheth masih ada di dalam kerajaan Daud, kerajaan Israel, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, begitu besarnya kasih Allah kepada kita, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar status saudara dan saya itu berubah dari hamba dosa menjadi anak-anak Allah. Kalau kita melihat di dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, kita lihat apa yang terjadi dengan anak itu. Anak itu meminta warisan, kemudian menjualnya, membagi berfoya-foya dan melakukan dosa. Tetapi ketika dia kembali kepada ayahnya, dia meminta, jangan jadikan saya anakmu, jadikan saya salah satu seorang dari pelayan. Tetapi bapaknya berkata, tidak, engkau tetap anakku. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kasih Allah begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita berdosa sekalipun, dia tetap memandang kita sebagai anak. Dia tetap memanggil kita, menunggu kita untuk datang kepada dia untuk bertobat, saudaraku. Saudara, saya mau katakan satu hal. Di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita ini, marilah kita memandang kasih. Alkitab katakan, kalau dia saja mengaruniakan anaknya untuk kita semua, apakah dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Itu yang dikatakan di dalam Roma pasal 8. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sangat luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar bahwa Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephibosheth bukan karena Saul, tetapi dia menunjukkan kasih Allah karena ada janji yang sudah diikat dan Allah menjadi saksi di tengah-tengah janji itu. Dan Daud sangat mengasihi Mephibosheth. Dia menunjukkan kasihnya dengan mencari Mephibosheth. Dia menunjukkan kasihnya dengan mengembalikan apa yang menjadi hak Mephibosheth. Dia menunjukkan kasihnya dengan mengangkat status Mephibosheth menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Daud, saudara. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jikalau hari ini kita sedang menghadapi situasi yang sedang terjadi, yang membahagiakan kehidupan kita, yang membuat kita mungkin bertanya-tanya, di manakah kasih Tuhan? Di manakah kasih Allah itu? Apakah Allah masih ada di dalam kehidupan kita? Apakah Allah masih memperhatikan kita? Kalau saudara sedang bertanya, marilah jangan kita pandang situasi yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita memandang salib Kristus. Mari kita memandang apa yang terjadi di atas kayu salib. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melewati Paskah, dan kita melihat apa yang terjadi di kayu salib. Kalau saudara hari ini bertanya di mana kasih Allah, saudara pandanglah salib, maka saudara akan menemukan jawabannya di sana. Di saliblah kasih Allah dicurahkan buat saudara dan saya, sehingga saudara yang hilang bisa ditemukan kembali. Saudara yang tidak memiliki hak apa-apa di dalam kerajaan Allah, saudara memperoleh hak keselamatan itu. Saudara yang statusnya adalah hamba dosa dan saya, tapi sekarang dengan kasih Allah yang dicurahkan di atas kayu salib, status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Status kita berubah menjadi
sahabat Allah, status kita berubah menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, sekalipun situasi saat ini sungguh berat, mungkin membuat kita tidak nyaman, ingatlah, mari kita memandang akan kasih Allah. Mari kita memandang akan kasih Allah. Bapak Ibu, kalaupun situasi COVID yang sedang merajalela bangsa kita, jangan lupa bahwa status kita adalah anak-anak Allah. Ingat, sekalipun mungkin kita sudah menjaga kesehatan, kita sudah mengikuti semua himbauan-himbauan dari pemerintah dan para medis, tetapi toh kita juga kena virus itu dan kita harus meninggalkan dunia ini. Ingat saudara, bahwa Allah sudah mengasihi kita dan kehidupan yang kekal adalah menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Ini bukan berarti bahwa saya menyuruh saudara dan saya agar kita mati bodoh-bodoh, tidak saudara. Artinya bahwa sekalipun kita sudah mengikuti segala dan menjaga kesehatan, toh kita juga kena dan harus meninggalkan itu semua, meninggalkan dunia ini. Percayalah bahwa kehidupan kekal sudah menjadi bagian kita dan status kita sudah berubah. Kita bukan lagi hamba dosa, kita adalah hamba Allah, kita adalah anak-anak Allah, kita adalah sahabat-sahabat Allah, kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, jadi hari ini apa yang kita bisa pelajari dari kisah Daud dan Mephiboset adalah Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset. Ada 3 tindakan kasih Allah yang ditunjukkan kepada Mephiboset. Yang pertama adalah Daud mencari Mephiboset. Artinya bahwa tindakan kasih yang aktif yang ditunjukkan Daud kepada Mephiboset. Yang kedua adalah Daud mengasihi Mephiboset, menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset dengan cara dia mengembalikan apa yang menjadi hak Mephiboset. Yang ketiga adalah Daud menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset dengan mengangkat status Mephiboset menjadi bagian dalam keluarga kerajaan Daud, keluarga raja, saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Dan ketiga hal ini juga terjadi dalam kehidupan manusia. Allah mengasihi saudara dan saya agar saudara yang tadinya hilang didapatkan kembali, agar saudara tadinya yang tidak mendapatkan hak keselamatan itu, kita beroleh keselamatan itu. Yang ketiga adalah saudara dan saya yang tadinya status kita sebagai hamba dosa, status kita ini di dalam dunia ini sebagai orang-orang yang seharusnya dimurkai oleh murka Allah, tetapi kasih Allah telah mengubah status kita menjadi anak-anak Allah, menjadi sahabat Allah, menjadi ahli keluarga kerajaan Allah. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, selalu mengingatkan kita bahwa daripada kita sibuk memikirkan situasi yang sedang terjadi, lebih bagus kita memikirkan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Ingat, Allah sendiri mengatakan, firman Tuhan katakan, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Penganiayaan, kesusahan, kelaparan, sakit, penyakit, saudara-saudaraku, tidak ada yang memisahkan kasih Allah. Sekalipun kita mengalami itu semua. Saya dengar juga, sekalipun banyak orang-orang percaya yang terkena dengan sakit ini, banyak pendeta-pendeta juga yang terkena. Saya yakin dan percaya bahwa mereka saat ini sedang berada bersama-sama dengan Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh belajar firman-Mu dari kasih Daud kepada Mephiboset, dan itu juga yang Tuhan tunjukkan kepada kami orang-orang berdosa. Biarlah di tengah-tengah situasi ini kami bukan menjadi orang yang egois, tetapi kami boleh menunjukkan kasih Allah kepada dunia ini. Ini adalah satu momen yang tepat di mana kami boleh menunjukkan kasih Allah. Kami boleh berbagi tentang kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada pasien-pasien, orang-orang yang terkena dampak dari virus ini, Tuhan.
Tuhan memberkati semua jemaat Rehoboth dimanapun mereka berada. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa. Tuhan jaga kesehatan mereka. Anak-anak semuanya kami percaya, kami semua ada di dalam perlindungan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan ku pimpin langkahku. Di tiap saat dan tetap ku rasa tangannya. Tak lagi aku mengeluh, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di topan dan di laut tenang tetap, tanganku kau pegang. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak lagi aku mengeluh, tanganku kau pegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan pada pagi hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat Rehoboth dimanapun mereka berada. Saat ini yang sedang ada di tempat pekerjaan, yang tidak bisa pulang ke rumah saat ini, bapak-bapak yang ada di Tembagapura, hamba berdoa di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Hamba berdoa buat semua ibu-ibu rumah tangga yang ada di dalam jemaat yang harus mengurus rumah, mengolah keuangan dengan situasi yang sedang terjadi saat ini. Tuhan berikan mereka kesehatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Tuhan menolong mereka, berikan kesabaran. Kami berdoa buat semua anak-anak di dalam jemaat ini yang sedang belajar di rumah, tetap berikan mereka semangat belajar, ketekunan, sehingga mereka tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang pintar. Hamba juga berdoa Tuhan, jika ada di antara jemaat kami yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus, dengan bilur-bilur Yesus yang penuh dengan kuasa itu, menjamah setiap bagian yang sakit, dan kami percaya bahwa kesembuhan pasti terjadi. Kami berdoa buat situasi yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa kami, bahkan di dunia. Berdoa buat Pak Presiden, kami berdoa buat dokter dan para tenaga medis yang saat ini berdiri di bagian depan untuk melawan, untuk berjuang, untuk menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Dengan kuasa darah Yesus, Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Biarlah kuasa Tuhan saja yang terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan berikan daya tahan tubuh yang kuat kepada mereka semua. Dan kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kasih Allah kepada kami ya Bapa di surga. Bapa di surga, hamba juga berdoa Tuhan buat pelayanan-pelayanan yang ada di dalam jemaat ini, pembangunan POSPI Pomako kami serahkan ke dalam tangan. Kami berdoa Tuhan, demi nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Allah saja.
Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah engkau dengan damai dan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.